Shalom, selamat pagi. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube gereja kita. Hari ini tanggal 7 Januari tahun 2025. Sebelum kita menerima firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, songon asini rohani mama tuaka anakna, asini rohani jahuba diaka namakka diari ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan dengan penuh sukacita selamat tahun baru bagi kita semua. Saudaraku, persis kita sudah memasuki tahun yang baru ini 1 minggu. 7 hari kita sudah berjalan di tahun yang baru ini. Saya pikir sebagaimana sering terjadi, dan ini adalah hal yang wajar, tentu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati kita masing-masing. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya di tahun ini? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga saya di tahun ini? Apa yang terjadi dalam kehidupan bergereja saya di tahun ini? Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara saya tahun ini? Dan mungkin kita bertanya, apa yang akan terjadi di dunia di tahun 2025 ini? Satu pertanyaan yang wajar dan sangat manusiawi. Sebab kita memang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di tahun ini, apalagi di tahun-tahun belakangan ini kita melihat ada banyak kejadian-kejadian yang menggambarkan bahwa kehidupan di akhir-akhir ini semakin sulit. Sering terjadi bencana alam, terjadi peperangan, dan terjadi teror yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang melukai dan memakan banyak korban. Saudara yang kekasih, biarlah pertanyaan itu menjadi pertanyaan kita bersama. Tetapi marilah kita memperoleh penguatan melalui firman ini. Ada satu jawaban yang pasti, bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun dunia ini berjalan, satu hal yang pasti, bahwa kasih Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan selalu sayang kepada kita, dan bahkan kita harus berpegang teguh. Jika kita, Tuhan izinkan memasuki tahun yang baru ini, bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita sudah layak, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya di awal-awal tahun ini kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita harus berpegang teguh, berkeyakinan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebagaimana firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Merenungkan firman ini, saya teringat dengan bagaimana ayah saya, orang tua saya, sangat sayang kepada saya, terutama di masa kecil saya dahulu. Pada saat itu, pada masa kanak-kanak saya, sulit rasanya
meyakini, mempercayai bahwa orang tua saya, ayah saya sayang dengan saya. Karena apa? Saya sering dimarahi, bahkan saya sering dipukul ketika saya melakukan satu kesalahan. Tetapi kemudian ketika saya merefleksikan perjalanan hidup saya yang begitu sulit, karena saya hanya memiliki waktu yang sangat singkat bersama-sama dengan orang tua saya untuk melakukan perjuangan masa depan saya sehingga menjadi seorang hamba Tuhan, saya harus dilepas oleh mereka. Maka saya menjadi sangat yakin waktu yang sangat singkat itu dipergunakan oleh ayah saya menunjukkan kasih sayangnya terhadap saya. Mereka tidak ingin saya gagal. Mereka tidak ingin saya menjadi seorang yang lemah dan manja. Mereka ingin saya menjadi seorang pejuang untuk masa depan. Maka jika kita boleh berjumpa melalui pelayanan kami di HKBP Resort Surabaya ini, saya bersyukur ini adalah salah satu buah cinta kasih ayah saya yang dia tunjukkan dengan berbagai caranya sendiri. Kadang marah, kadang memukul saya, hanya untuk tujuan saya harus berhasil, saya harus mandiri, saya harus punya prinsip. Terkadang cara ayah saya, orang tua saya menunjukkan kasihnya itu menyakitkan, terasa sakit ketika dia marah, ketika dia harus memukul saya. Tetapi semua itu berbuah indah sampai mereka telah tiada. Cinta kasihnya terus menjadi motivasi dalam kehidupan saya. Saudara kekasih, demikian halnya kita harus percaya bahwa di tahun 2025 ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin suatu saat kita akan merasakan sulitnya hidup, kita akan merasakan ada sakit, ada kegagalan dalam hidup kita. Tetaplah percaya bahwa dalam semuanya itu Tuhan sedang menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Tentulah kasih sayang seorang orang tua tidak sesempurna kasih Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Maka mari kita menjalani tahun 2025 ini hanya mengandalkan kasih sayang Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Pada akhirnya ketika kita tetap bertahan, takut melawan firman Tuhan, takut jauh dari firman Tuhan, sehingga kita semakin rajin membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah sebagai wujud rasa takut kita kepada Tuhan, maka jaminan yang kita peroleh adalah cinta kasih Tuhan yang tidak ada batasnya. Selamat menjalani hari-hari kehidupan kita di dalam pengasihan Tuhan Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sungguh menguatkan kami di masa-masa awal perjalanan kami di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Engkau mengingatkan bahwa kasih-Mu sungguh menjadi kekuatan kami menjalani tahun ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Namun satu hal yang pasti, bahwa kasih Tuhan sebagaimana dapat kami rasakan melalui kasih seorang ayah, demikian kami meyakini dan mempercayai Tuhan akan selalu mengasihi kami. Kini hamba-Mu berdoa, berkatilah pelayanan gereja-Mu HKBP Resort Surabaya. Berkati pelayanan para majelis dan hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tetapkan sebagai pelayan gereja-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Biarlah semuanya itu dapat mereka lakukan di dalam pertolongan Tuhan. Untuk itu
biarlah seluruh jemaat-Mu senantiasa membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan, dengan rasa takut kepada Tuhan, sehingga setiap kami senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam doa, dengan membaca firman dan di dalam peribadahan kami. Terima kasih untuk firman ini menolong dan meneguhkan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu sekalian.